Proses penggarapannya kalau Dari mana saya naskah mau kita dari proses brainstorming pertama sampai penulisan naskah itu memakan waktu sekitar hampir 6 sampai 3 bulan gitu. Lalu kita syuting selama 20 hari dan kemudian ukurannya kita juga bagaimana cara kita sebagai tim itu membuat syuting itu berjalan dengan menyenangkan, jam kerja yang sehat dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya setelah itu kita editing sendiri itu bisa memakan waktu sampai hampir setengah tahun juga sebenarnya gitu. Jadi ya bisa mungkin Pak Video, Pak Yosef gitu. Kami melakukan workshop ya sekitar 1-2 bulan secara intensif untuk masing-masing pemain bisa bekerja sama, kemudian masuk ke dalam wataknya masing-masing. Saya juga mencoba observasi, riset, mendekati peran yang diharapkan oleh skenario, dan semuanya berlangsung dengan menyenangkan ya. Mas Tata mampu membangun suasana yang menyenangkan di dalam shooting days yang penuh ya. Jadi tidak ada yang meleset semuanya, dan dengan menyenangkan semuanya berlangsung dengan menyenangkan, sehingga pemain mampu mengeksplorasi dirinya, mampu mempresentasikan apa yang diinginkan oleh film itu dengan baik dan kompak. Serta untuk lokasinya di mana sih Mas? Lokasinya itu di daerah Kulon Progo. Jadi ada di sebelah barat kota Jogja, sekitar 45 menit sampai 1 jam dari Jogja lah. Jadi memang ada di sebuah desa gitu, ada sebuah rumah yang memang waktu kita scouting lokasi, kita cari-cari lokasi, kita menemukan satu rumah yang tempat rumah kosong, dan lalu kemudian kita isi di rumahnya seolah jadi hidup gitu. Tapi itu aslinya rumah kosong dan memang rumah yang sangat Jawa sekali gitu, dan saya sangat cocok banget karena rumah itu memang rumah yang mengingatkan saya atas masa kecil saya waktu saya sering main tempat yang menurut saya gitu. Nah dari situ kemudian kami membuat satu rumah ini. Kalau yang pohon itu, pohon jadi jembatan. Apa? Pohon jadi jembatan. Pohon jadi jembatan itu juga ada di sebelum Kulon Progo. Jadi memang lokasinya tetap ada di penepi dari kota Jogja sebenarnya. Jadi lokasinya nggak terlalu jauh dari Jogja, dan itu memang sebenarnya itu menjadi satu destinasi wisata, salah satu destinasi wisata yang ada di Jogja. Metodenya adalah metode diskusi, metode yang saling berbagi untuk saling mengisi sebenarnya gitu. Jadi saya mengumpulkan semua teman-teman aktor, aktris, gitu. Lalu kemudian kita berkumpul di satu meja, lalu kemudian teman-teman juga sudah Pak Yosef sama pemain-pemain yang lain sudah membaca naskahnya, lalu kemudian kita ngumpul, kita diskusi, lalu masing-masing dari teman-teman itu memberikan perspektif mereka atas karakter gitu. Jadi setelah visi saya sampaikan ke mereka juga kemudian memberikan timbal balik soal perspektif mereka mempunyai visinya sendiri, sehingga kita punya satu kesimpulan atas karakter yang jadi semakin solid gitu, karena mereka tidak hanya bertugas untuk memerankan, tapi kayak menerima karakter itu jadi yang menghidupi si karakter itu gitu. Jadi kami benar-benar saling saling mengisi aja gitu. Jadi Saling mengisi, saling melengkapi. ya jadi efektif ya Pak ya. Ya, dan menyenangkan ya. Dan menyenangkan. Kalau Dari ada, mungkin dari Rapi Filmnya juga gitu enggak sih, ekspektasi. kalau misalnya kalau ngomongin soal pressure, dulu saya pernah kena pressure, teman sekarang sih enggak. Maksudnya saya menyikapi bikin film ya bikin film aja, bikin sesuatu yang harus maksimal, harus menjaga kualitas dan harus menjaga soal storytellingnya. Soal urusan kemudian itu mau box office atau enggak, itu kan saya serahkan kepada teman-teman yang memang bertugas untuk mempromokan film Sakatul Maut. Jadi ketika kemudian teman-teman marketing sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, saya bertugas untuk membuat konten yang berkualitas, itu aja sih. Jadi kita saling sinergi untuk menjaga agar kita punya produk yang memang berkualitas gitu. Jadi kalau soal pressure ya itu kehendak Tuhan lah ya. Maksudnya mau box office mau enggak itu saya serahkan ke Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kalau kita bicara lingkungan Kulon Progo, itu lingkungan desa yang memang mayoritas orang-orang itu beragama Kristen, malah Kristen Katolik. Jadi memang sebenarnya itu kan soal ya ini ngomongin soal keragaman aja, bahwa kemudian ada banyak elemen yang terjadi di kota Jogja, bahwa memang ada tempat di mana Kulon Progo itu penduduknya itu memang semua penduduknya memang mayoritas beragama Katolik, tapi memang kemudian
kemudian mereka hidup kukuh. Jadi itu memang ya bagian dari tempat yang kami pakai, tapi juga sekaligus ya memang identitas yang tidak perlu ditutupi aja, udah gitu aja. Jadi itu memang biarkan itu menjadi sebuah hal yang ya orang kan melihat itu akan punya penilaian sendiri sih. Oke, saya kira akan ada sesuatu dari kamu. Oke, terus kenapa memilih, maksudnya dari segi casting kali ya, maksudnya kenapa Pak Jose yang terpilih jadi Pak Wiryo gitu? Karena beliau adalah orang yang paling representatif untuk jadi Pak Wiryo, ya Pak Yus ya. Gitu, jadi dari saya melihat-lihat pilihan-pilihan yang lain gitu loh, saya sangat suka dengan Ondimande waktu beliau bermain di Ondimande. Kemudian dari situ wah ini kayaknya saya pengen kerjasama sama beliau gitu. Jadi setelah saya melihat Ondimande, waktu itu saya berpikir saya pengen suatu hari bekerja sama beliau. Makanya ternyata begitu kemudian Sakatun Maut ini politiknya dimulai, ini waktunya untuk kerja bareng Pak Yose. Maka kemudian ya akhirnya kami tim rapi tentang Pak Yose dan akhirnya kita bisa dibahas. Susah mbak, susah. Terima kasih teman-teman mau bergantian dengan para pemain. Boleh Terima kasih. Sebelumnya kami pernah dipertemukan untuk menjadi pasangan sebetulnya. Oh, Suami istri. ini jadi ibu dan anak ya. Sekarang jadi ibu dan anak. Ya kebetulan sih seiring bertambahnya usia ya kita makin tua. Tambahnya usia dan cerita-cerita tentang keluarga, katanya tentang film keluarga gitu. Boleh kamera mas? Kemudian saling mempererat chemistry kita. Ya. Dan aku rasa kepedihan yang dibagi itu kemudian ya. Karena mungkin juga punya kepedihan, Tarjo juga punya kepedihan. Tapi Megawati, Susah nggak? Sama-sama punya kepedihan yang Susah sama. terus jadi ibu nih, bukan jadi ibu gitu kan peran di sini. Sulit karena saya nggak punya anak. Dan tiba-tiba punya anak seusia dia gitu menjelang 30, jadi agak berat pastinya, dan tiba-tiba juga jadi tua. Kita semua belum pernah merasakan jadi tua. Tantangannya di situ, tapi menyenangkan sekali. Tapi Tadi kan sempat bilang kalau 30 menit dalam itu udah ketika proses diri film itu seperti apa sih kesehariannya? itu sebenarnya bercanda aja gitu. Nggak mungkin lah manusia, karena dari suku baju aja tuh 15 menit mungkin ya, yang muda seperti saya yang tua. Jadi ya standar dengan safety nyelam terus ya, itu bercanda aja. Itu kalau mau tahu di daerah mana Sleman ya, kalau apa sih Itu di pohon yang akarnya jadi jembatan. Nah itu ada di daerah selatan Jogja. Iya, selatan Jogja. sih udah nggak inget ya? Persisnya sudah nggak ingat. Tapi memang cantik sih maksudnya tempat itu. ada ngalamin hal-hal mistisnya juga nggak sih sama proses syuting mungkin? Enggak, alhamdulillah nggak ada. Wati itu buat saya sendiri sangat mistis. Sangat mistisnya ya dia, mulutnya dia itu mistis sekali. Horornya tuh malah mulutnya Wati. Tapi emang sampai ke bawah masih terus berantem sampai hari ini. Ya Enggak lah. kalau secara Wati dan Tarjo ya. Ya. Karena yang menarik kan kadang maksudnya kita dapat peran itu kan jadi belajar dari peran itu. Betul. Terus kadang juga jadi bekal dari si peran Ya. itu. Karena Tarjo itu kan rajin mengaji. Saya jadi malu. Jadi pengingat juga ya. Iya. Jadi pengingat. Jadi pengingat juga. Tapi ada relate gak sih sama kehidupan kalian sendiri mungkin di film ini? Atau sekitar gitu, ini kan soal kodam segala macam. Enggak sih, alhamdulillah di sekitar saya sih nggak ada ya cerita-cerita kayak gitu. Jadi saya nggak berjarak sekali. Jadi kalau di keluarga aku ada. Tapi yang menarik itu kan semua mistis itu kan nggak nyata gitu. Cuma kalau kita pahami dengan kuantum fisik, Wah, jauh ya. dari atom terus dipecah jadi materi, bagaimana suatu benda itu bisa masuk ke tubuh manusia.
apa penangkalnya. Nah makanya nonton film jadi ngaji misalnya. jadi ngaji lagi gitu kan. Jadi, oh ya hasanah leluhur kita itu sebenarnya kalau dikaji secara saintifik yang advance insya Allah itu kayaknya asik juga. Berarti menambah ilmu spiritual mungkin ya dari sisi spiritual. Spiritual itu apa? Keagamaan, keyakinan. Iya pasti Mbak. Saya nggak mau punya bapak kayak Pak Mirno. Maksudnya Mbak, semoga kita semua keluarganya yang muslim husnul khotimah kalau ketika dipanggil gitu ya, yang sudah meninggal juga semoga husnul khotimah. Karena dari film ini bener, nanti merenung bener. Dan semoga jadi yang nonton juga makin dekat sama keluarga. Ini Pak Mariam dan Mas Dena, mau tanya dong, gimana sih cara kalian berdua sebagai ibu dan anak? Ada cara tersendiri nggak? Cara tersendiri? Mungkin karena sebelumnya kami udah kenal lama, jadi ya saling bertukar cerita yang terkini, kondisi kami terkini. Itu aja sih. Dan kami mempercayai keajaiban-keajaiban dari yang maha pemilik jiwa. Itu dia. Jika lagi memainkan gitu, oh luar biasa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehat-sehat semua.